Indonesia, negara dengan lebih dari 270 juta penduduk, kaya akan sumber daya alam, budaya yang beragam, dan sejarah yang panjang. Tapi, kenapa kita masih sering mendengar keluhan soal pemerintahan? Dari korupsi, birokrasi yang ribet, sampai kebijakan yang dinilai nggak berpihak pada rakyat. Seburuk apa sih pemerintah Indonesia sebenarnya? Mari kita kupas dalam video ini. Kita mulai dari yang paling klasik, korupsi. Transparansi Internasional menempatkan Indonesia di peringkat yang kurang baik dalam indeks persepsi korupsi. Kasus suap, dana bansos dikorupsi, bahkan proyek infrastruktur yang anggarannya dikorupsi, semua ini bikin kepercayaan rakyat makin menurun. Bayangin aja duit yang harusnya buat pembangunan malah masuk kantong oknum-oknum tertentu. Ngurus KTP aja bisa berbulan-bulan. Proses birokrasi di Indonesia masih sering dianggap lambat dan nggak efisien. Padahal di era digital, negara lain udah mulai pakai sistem online yang lebih cepat dan transparan. Kenapa kita masih ribet? Banyak yang bilang karena mental birokrasi kita masih kuno dan nggak adaptif sama teknologi. Kalau kita omongin pemerintahan, pasti nyambung ke fasilitas publik. Walaupun pembangunan infrastruktur meningkat, masih banyak daerah yang kurang mendapat perhatian. Jalan rusak, akses transportasi terbatas, dan pelayanan kesehatan yang nggak berata. Misalnya di daerah terpencil, masyarakat harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk dapat layanan kesehatan yang layak. Kadang kebijakan yang dibuat pemerintah juga bikin rakyat geleng-geleng kepala, mulai dari harga BBM naik tanpa persiapan, pajak yang makin tinggi, sampai aturan yang justru menguntungkan elit tertentu. Hal ini bikin banyak rakyat merasa nggak didengar dan semakin pesimis sama pemerintahan. Tapi nggak semuanya buruk kok, pemerintahan juga terus berusaha memperbaiki diri. Digitalisasi layanan publik mulai diterapkan, pembangunan infrastruktur terus berjalan, dan ada beberapa pejabat yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Tapi apakah itu cukup? Semua balik lagi ke kesadaran kita sebagai masyarakat. Jangan cuma ngeluh, tapi juga harus ikut mengawasi dan berpartisipasi. Jadi, seburuk apa pemerintahan Indonesia? Jawabannya ada di tangan kita. Kalau kita terus kritis, aktif dalam pemilu, dan gak cuek, pasti ada harapan untuk perubahan. So, jangan lupa like, share, dan komen pendapat kalian di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.